871 Batu Mata Naga. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Dataran utara, tanah yang diberkati gunung bersalju. Langit tertutup awan, salju putih seperti debu. Semua puncak berdiri di atas salju, seperti hutan yang tertutup lapisan salju, mereka seperti awan yang sangat banyak. Pelangi melesat keluar dari puncak pertama, terbang ke udara seperti meteor. Pemilik puncak gunung bersalju mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Leluhur tua telah mengirim perintah lagi. Aku ingin tahu siapa yang akan menerima perintah untuk mengumpulkan bahan abadi kali ini. Semoga bukan aku. Pelangi itu menggambar lengkungan yang indah di langit, terbang langsung ke puncak ketiga. Pemilik puncak lainnya menghela napas lega secara diam-diam. Di dalam puncak ketiga, Perilisan mengenakan gaun kulit yang cerah, berwarna perak di bagian bawah, dengan gambar padang rumput di langit malam dengan bulan di atasnya. Ini adalah pakaian bergaya dataran utara. Perilisan mengenakan ikat kepala mutiara yang berharga saat dia menutup matanya, pikirannya melihat ke dalam lubang abadi miliknya. Di lubang abadi miliknya, ada burung berkicau dan bunga tumbuh, udaranya hangat seperti musim semi, sangat bertolak belakang dengan sifat dingin tanah suci gunung bersalju. Di hutan yang rimbun, gunung dan tanaman hijau bagaikan lukisan, ada banyak material berharga, sedikit tanaman tandus, serta tanaman purba yang tandus. Di tengah lubang abadi, di sepanjang hamparan rumput setinggi pinggang, ada sebuah gunung kecil. Gunung kecil ini lebih tidak mencolok daripada gundukan kecil pada pandangan pertama. Namun, itu adalah Gunung Miniskule, salah satu dari sedikit wilayah terpencil di dunia ini yang tercatat dalam lebih besar dari. Di Gunung Miniskule ini, sejumlah besar minimen terbang masuk dan keluar. Mereka terbang di rerumputan yang rimbun, karena tubuh mereka yang kecil, bilah-bilah rumput ini seperti pohon-pohon tinggi. Para minimen bekerja keras di rerumputan seperti kawanan lebah. Perilisan memperhatikan mereka dengan saksama, setelah memperhatikan mereka beberapa saat, dia merasa puas. Ketika dia telah memperoleh Gunung Miniskule, para minimen awalnya tidak mau bekerja sama dengannya, mereka waspada terhadapnya. Namun Perilisan bukanlah orang yang tidak kompeten, ia menggunakan taktik wortel dan tongkat, ia membantu boneka Miniman menjadi pemimpin mereka, dan membunuh semua perlawanan tanpa ampun. Miniman tidak sekeras kepala manusia bulu, tetapi ada juga anggota yang setia. Setelah Perilisan membunuh 40% dari Miniman, ia akhirnya menaklukkan suku Miniman di Gunung Miniskule. Setelah itu, Perilisan memindahkan Gunung Miniskule ke dalam lubang abadi miliknya. Dengan bantuan para Minimen, sumber daya jalur kayu di lubang abadi miliknya diproduksi dengan kecepatan tinggi. Pria berbulu terlahir dengan tanda daun jalur pemurnian, mereka memiliki bakat pemurnian Gu. Pria berbulu terlahir dengan tanda daun jalur awan dan bersayap, mereka dapat terbang bebas di langit. Minimen terlahir dengan tanda daun jalur kayu, tempat mereka tinggal akan memiliki tumbuhan yang tumbuh dengan cepat. Mereka bahkan memiliki warisan yang diwariskan dari banyak generasi sebelumnya. Mereka adalah ras yang paling terampil dalam menanam tanaman dan bunga. Minimen sungguh luar biasa. Rumput Gyokyin milikku adalah material abadi tingkat 7. Rumput itu telah layu selama ini, tetapi setelah Minimen ini tinggal di sini selama setengah tahun, ladang ini meluas menjadi ladang rumput mini. Semua rumput Gyokyin memiliki banyak vitalitas, sayangnya, jumlah Minimen sekarang sangat sedikit. Pertempuran sebelumnya menyebabkan setengah dari mereka mati. Jika aku memiliki jumlah Minimen sebelumnya, tekananku akan berkurang setengahnya. Sekarang, dua huruf Gu pada saat yang sama. Perilisan berkehendak dan merasakan dua cacing Gu jalur informasi, satu datang dari dunia luar, terbang melalui angkasa, sementara yang lain keluar dari tanahnya yang diberkati menggunakan cangkir perspektif bergerak Gu. Perilisan membuka matanya, dia pertama-tama meraih salah satu huruf, memegang pelangi dari langit di tangannya. Dia meliriknya saat dia mengarahkan kesadarannya ke Gu. Seperti yang dia duga, itu adalah perintah leluhur tua Suehu agar dia mengumpulkan material abadi. Menyembunyikan debu surga, mata naga batu, api gading gajah, kali ini, dia ingin aku mengumpulkan 3 material abadi. Perilisan mengerutkan kening dalam-dalam. Di antara ketiga material abadi ini, mata naga batu dan api gading gajah adalah material abadi peringkat 7. Sementara debu surga penyembunyian adalah material abadi peringkat 8 yang sangat berharga. Api gading gajah adalah gumpalan api kecil yang terbakar di gading gajah setelah gajah buas purba mati.
Gumpalan api ini seukuran kacang polong, setelah selesai membakar gading, ia akan padam saat bersentuhan dengan udara luar. Gajah buas purba adalah eksistensi yang setara dengan Dewa Gu peringkat 7. Setelah gajah itu mati, gadingnya tidak akan menghasilkan api setiap saat. Dengan begitu banyak persyaratan yang harus dipenuhi, orang dapat melihat betapa berharganya api gading gajah itu. Bahkan di pasar 5 wilayah, harta surga kuning, itu adalah material abadi yang langka. Dan dibandingkan dengan api gading gajah, mata naga batu dan debu surga penyembunyian jauh lebih sulit didapat. Debu surga yang tersembunyi hanya ditemukan di surga kuning dari 9 surga yang tak terlupakan. Namun karena surga kuning telah dihancurkan oleh anak-anak Renzu, Peri San harus terlebih dahulu menemukan dunia pecahan surga kuning. Dan dunia pecahan ini harus cukup besar dengan tanda dao yang cukup untuk memungkinkannya memasuki dan menjelajahinya. Setelah memasuki dunia pecahan surga kuning, Peri San harus menyiapkan metode khusus untuk mengumpulkan debu surga yang tersembunyi. Selama proses pengumpulannya, dia akan menghadapi banyak masalah. Peri San lebih suka membayar harga yang sangat mahal untuk membeli debu surga yang tersembunyi di surga kuning yang berharga. Sedangkan untuk mata naga batu, itu mengacu pada mata naga batu binatang buas kuno yang terpencil. Naga batu ini bukanlah binatang buas biasa. Di kuburan suku manusia batu, akan ada banyak mayat manusia batu yang terkubur. Seiring berjalannya waktu, suatu hari, mereka akan menarik petir untuk menyambar mereka. Saat petir menyambar kuburan, seekor naga batu akan lahir. Mirip dengan manusia batu, tubuh naga batu terbuat dari batu. Selama era purbakala abadi dan era purbakala jauh, manusia varian menguasai sebagian besar dunia. Hanya kekuatan super suku manusia batu atau suku manusia batu berukuran besar dengan sejarah panjang yang memiliki naga batu di dalamnya. Meskipun ada Renzu, 10 anaknya, dan bahkan Primordial Origin Immortal Venerable dan Star Constellation Immortal Venerable, hanya ada sedikit manusia di dunia. Naga batu adalah binatang pelindung suku manusia batu, semua manusia batu percaya bahwa naga batu adalah kebangkitan leluhur mereka. Selama perang manusia varian, naga batu pernah menjadi pusat perhatian, mereka termasuk binatang perang terbaik di dunia. Naga batu tidak memiliki rasa sakit, mereka memiliki pertahanan yang kokoh dan sangat berani. Bahkan jika mereka terluka, jika ada manusia batu yang bersedia mengorbankan diri mereka dan pergi ke area luka naga batu, mereka akan dapat mengubah diri mereka menjadi bagian dari naga batu, yang memungkinkan lukanya sembuh seketika. Ini adalah taktik pertempuran yang tidak masuk akal, ras lain mengalami sakit kepala yang hebat saat menghadapinya. Namun, zaman sekarang berbeda. Sangat sulit bagi Peri San untuk menemukan naga batu. Karena suku manusia batu sangat langka sekarang, sebagian besar manusia batu adalah budak para Dewa Gu. Bahkan jika Peri San menemukan naga batu, dengan kekuatan tempurnya, dia tidak akan mampu mengalahkan naga batu, binatang perang tingkat atas dari era purbakala jauh yang memiliki pertahanan yang sangat tinggi. Jadi, meskipun mata naga batu adalah material abadi tingkat 7, lebih sulit untuk mendapatkannya daripada material abadi tingkat 8, yang menyembunyikan debu surga. Leluhur tua Suehu memberi kita para pemilik puncak misi yang semakin sulit. Dari ketiga material abadi ini, hanya nyala api gading gajah yang sedikit sederhana. Kekuatan bukan hanya menjadi perhatian dalam memperoleh debu surga penyembunyi dan mata naga batu, tetapi juga sangat bergantung pada keberuntungan. Jika aku beruntung, aku bisa membelinya dari surga kuning harta karun. Peri San mendesah dalam-dalam. Investasinya sebelumnya di Miniman dan Gunung Miniskule sudah mulai terlihat hasilnya, dia akan menuai keuntungannya sekarang. Dengan tekad Hei Loulan untuk menjadi mandiri, dia telah menolak pendanaan tambahan apapun. Jadi, selama periode ini, Peri San mengumpulkan kekayaan dengan cepat. Akumulasi ini 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Butuh terlalu banyak waktu dan upaya untuk memperoleh debu surga penyembunyi dan mata naga batu. Peri San lebih suka menghabiskan kekayaannya daripada menghabiskan waktu dan energi. Setelah menerima surat dari leluhur tua Suehu, Peri San memeriksa huruf kedua Gu. Hanya ada beberapa orang yang bisa membuat huruf itu muncul langsung di lubang abadi miliknya. Peri San memeriksanya dan melihat bahwa pengirim surat Gu adalah Fang Yuan. Dalam surat ini, Fang Yuan menjanjikan banyak keuntungan, karena ia meminta Peri San untuk membantunya membunuh zombie abadi dari aliansi zombie dataran utara.
Fang Yuan, peri lisan bergumam, ia meninggalkan tempat tidurnya dan berjalan berkeliling. Ia menundukkan kepalanya dan berpikir keras sambil melangkah perlahan. Ketika ia sampai di jendela dan melihat kepingan salju di luar, ia mencibir sambil menatap puncak-puncak yang sunyi. Fang Yuan ini, sebelumnya ia menyamar sebagai Sahuang, bergabung dengan aliansi zombie. Sekarang, ia ingin aku membantunya membunuh zombie abadi, ia pasti punya motif. Menjanjikanku keuntungan besar, ia benar-benar kaya. Lagi pula, ia memperoleh banyak sumber daya dari suku Dongfang, serta mendapatkan warisan jalur kebijaksanaan Dongfang Changfan. Selama periode ini, ia pasti telah berkembang dengan lancar dan cepat. Saat ini, situasi di dataran utara penuh dengan kekacauan. Tim investigasi Dewa Abadi Benua Tengah masih bersembunyi di suatu tempat. Dalam situasi ini, Fang Yuan masih ingin menyerang, tampaknya manfaat aliansi zombie sangat penting baginya. Apakah dia ingin mengklaim poin kontribusi zombie abadi lainnya, dan memperoleh hasil penelitian aliansi zombie dalam cara menghidupkan kembali dan menyingkirkan status zombie? Memikirkan hal ini, peri lisan menyipitkan matanya. Benua Tengah, Pengadilan Surgawi. Istana giok putih sangat terang. 4 Dewa Gu, berdiri di utara, selatan, timur, dan barat, mengelilingi rumah Gu Dewa peringkat 9, Menara Pengawas Surga, di tengah. Penguasa Menara Pengawas Surga yang tua berdiri di timur, dia memegang tongkat jalannya saat cahaya terang bersinar di matanya yang tua, pemulihan takdir, dimulai sekarang. Tongkat jalan di tangannya terangkat ke udara, seolah-olah menabrak batu baja, mengeluarkan suara yang jelas. Tiba-tiba, cahaya meledak, cacing Gu yang tak terhitung. Jumlahnya terbang dan membentuk formasi Gu raksasa. Jejak demi jejak cahaya dan pelangi bergabung bersama, membentuk susunan formasi besar yang memenuhi sekeliling. Dewa Gu wanita, Bai Chang Sui, yang berada di sini untuk pertama kalinya, berteriak kaget, formasi Gu jalur penyempurnaan ini selangkah lagi menjadi rumah Gu Dewa peringkat 8. Rumah Gu Dewa itu sendiri terkait dengan jalur kultivasi Gu, perwujudan jalur formasi tertinggi. Hehehe, formasi Gu jalur penyempurnaan ini sangat luar biasa. Peri Chang Sui, tolong lihat ke bawah. Di area barat, orang yang berpenampilan seperti pemuda berpakaian putih, Lian Jiuseng berbicara sambil tersenyum. Kemudian, dia meraih udara dan melemparkan sejumlah besar mata naga batu di depannya. Mata naga batu memasuki formasi Gu jalur penyempurnaan, hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka benar-benar hancur dan menyatu menjadi formasi Gu jalur penyempurnaan yang menakjubkan. Begitu banyak mata naga batu, dan kecepatan pemrosesan material abadi seperti itu, Bai Chang Sui kehilangan kata-kata. Tanah yang diberkati Hu Immortal, Istana Danghun. Fang Yuan menghancurkan cacing Gu jalur informasi di tangannya. Dia ditolak, masih ingin membatasi perkembangan Kuya, wanita-wanita berpikiran sempit dan picik ini. Ekspresi Fang Yuan muram, pada saat ini, cacing Gu jalur informasi muncul di lubang abadinya. Apakah peri lisan berubah pikiran? Fang Yuan menatap sedikit sebelum memeriksanya, dia sangat terkejut setelahnya, ini adalah permintaan roh tanah Langya untuk bala bantuan. Setelah Fang Yuan memperoleh perubahan wujud Gu abadi dan menggabungkannya menjadi jurus pembunuh abadi yang samar-samar dikenalnya, ia kini dapat memiliki lebih banyak variasi penampilan. Karena itu, ia ingin berbaur dengan aliansi zombie dataran utara lagi, tetapi situasinya jauh dari kata baik. Karena identitas Sahuangnya terbongkar, aliansi zombie dataran utara kini sangat waspada, dan tidak mungkin baginya untuk bergabung dengan aliansi zombie dengan lancar dengan mengulangi metode sebelumnya. Oleh karena itu, Fang Yuan mendapat ide untuk menggunakan anggota aliansi zombie lainnya. Selama ia diam-diam membunuh salah satu dari mereka dan berubah menjadi wujud orang malang ini, ia dapat menyusup ke aliansi zombie dataran utara. Fang Yuan telah menjadi abadi di dataran utara, tubuhnya dipenuhi dengan aura dataran utara. Pintu besar aliansi zombie dapat menghentikan Feng Jiuge, tetapi tidak dapat menghalanginya. Namun, pembunuhan rahasia ini akan penuh dengan kesulitan dan bahaya. Pertama-tama, seluruh proses pembunuhan anggota aliansi zombie harus dilakukan secara rahasia, tanpa membiarkan jejaknya bocor. Sulit untuk melakukan ini. Fang Yuan saat ini memiliki kekuatan tempur peringkat 7, mudah baginya untuk mengalahkan zombie abadi biasa, dan membunuh mereka juga mungkin. Namun, membunuh mereka secara diam-diam sangatlah sulit.
Karena keributan selama pertempuran akan sangat besar dan tidak dapat dikendalikan. Jika zombie abadi ingin melarikan diri, Fang Yuan harus mengejar, tetapi sayap kelelawar yang benar-benar kokoh tidak terlalu dapat diandalkan. Jika zombie abadi menggunakan cacing gu jalur informasi untuk meminta bala bantuan, maka di tengah pertempuran, Fang Yuan perlu memiliki cara yang cukup dan akurat untuk memusnahkan cacing gu ini. Singkatnya, Fang Yuan memiliki kekuatan yang luar biasa dalam menyerang, tetapi masih banyak kekurangan dalam aspek lainnya. Yang terpenting, ia tidak memiliki jurus pembunuh medan perang. Jurus pembunuh medan perang dapat menciptakan lingkungan medan perang yang independen yang terisolasi dari dunia. Dalam jurus pembunuh medan perang, Dewa Gu biasanya tidak dapat menggunakan cacing gu jalur informasi untuk meminta bala bantuan. Tentu saja, ini tidak mutlak, tidak ada yang namanya mutlak di dunia ini. Selain itu, jurus pembunuh medan perang yang unggul dapat membatasi ruang, sehingga dapat mencegah musuh berlari kemana-mana. Jurus pembunuh di medan perang abadi memiliki nama lain, yaitu tanah yang diberkati semu. Setelah digunakan, jurus tersebut dapat mereplikasi tanda dao yang tak terhitung jumlahnya untuk sementara, sehingga menciptakan medan perang unik untuk sementara. Faktanya, kebanyakan dewa abadi tidak memiliki jurus pembunuh di medan perang abadi, hanya sedikit dewa abadi yang memilikinya. Fang Yuan tidak memiliki jurus pamungkas medan perang abadi, akan sangat sulit baginya untuk membunuh seorang anggota aliansi zombie dataran utara secara diam-diam sendirian. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia tidak memilikinya, karena ketika dia baru saja memperoleh gu abadi pertamanya, dia dikepung dan tidak punya pilihan selain meledakkan dirinya sendiri. Hei Lo Lan dan Tai Bai Yun Seng juga tidak memilikinya. Mereka baru saja naik ke gu abadi, bahkan jika bukaan abadi mereka memiliki tingkatan yang lebih tinggi, mereka perlu mengumpulkan fondasi mereka untuk waktu yang lama. Namun, Peri Lisan memilikinya. Kebun buah pir adalah jurus pamungkas medan perangnya. Jika mereka dapat memikat zombie abadi ke kebun buah pir, maka kemungkinan besar mereka dapat membunuh mereka secara diam-diam. Tentu saja, bahkan jika mereka berhasil, ada risikonya. Fang Yuan tidak melupakan Tuan Tua Ken Yang dan anggota kelompok lainnya, mereka pasti memiliki gu abadi jalur kebijaksanaan di antara mereka. Dan kemungkinan mereka menyimpulkan Fang Yuan kembali memasuki aliansi zombie sangat mungkin. Begitu kebenaran terungkap atau bahkan sedikit jejaknya bocor, Fang Yuan memasuki aliansi zombie dataran utara akan seperti memasuki sarang harimau. Karena itu, bantuan Peri Lisan sangat dibutuhkan. Namun, Peri Lisan menolak permintaan Fang Yuan, dan saat Fang Yuan memikirkan strategi lain, permintaan bala bantuan muncul di lubang abadi miliknya. Sejak acara lelang besar dataran utara berakhir, Fang Yuan tidak lagi sering menghubungi roh Tanah Langya. Namun kali ini, roh Tanah Langya telah mengambil inisiatif untuk menghubungi Fang Yuan, yaitu untuk meminta bala bantuan. Ini sangat berbeda dari harapan Fang Yuan. Dalam benak Fang Yuan, tanah terberkati Langya memiliki fondasi yang sangat dalam. Dalam kehidupan sebelumnya, tanah terberkati Langya, tanah terberkati tanpa pemilik ini, telah bertahan dari 7 gelombang penyerbuan Dewa Gu. Selain itu, pada gelombang ke-7, bahkan Feng Jiuge telah meninggal di tanah terberkati Langya. Meskipun tanah terberkati Langya hanya memiliki 12 bangunan awan di permukaan, di bawah setiap bangunan awan terdapat binatang buas yang sunyi, yang berarti 12 binatang buas yang sunyi. Dan selama seseorang tidak bodoh, mereka akan mengerti bahwa ke-12 binatang buas ini hanyalah tindakan pertahanan terluar. Orang tidak boleh lupa bahwa pemilik asli tanah yang diberkati Langya adalah leluhur rambut panjang. Dia dikenal sebagai kemungkinan orang abadi jalur pemurnian nomor 1, dia telah memurnikan 38 gu abadi sepanjang hidupnya, tidak kurang dari peringkat 7 dan peringkat 8 di antara mereka. Ini hanya jumlah yang tercatat secara resmi. Jika catatan tidak resminya dicatat, jika rumor dan sebagainya dipertimbangkan, jumlahnya melampaui 100. Dengan demikian, Fang Yuan telah menduga bahwa pertahanan sejati tanah terberkati Langya adalah sejumlah besar gu abadi yang ditinggalkan oleh leluhur rambut panjang. Bukan binatang buas yang terlantar. Tanah terberkati Langya sangat berbeda dari tanah terberkati lainnya. Bahkan tanpa pemilik, roh tanah Langya memiliki persediaan esensi abadi yang tak terbatas yang dapat digunakannya. Itu karena tanah terberkati Langya memiliki teratai kekaisaran harta karun esensi surgawi yang dapat menghasilkan esensi abadi. Dan karena dukungan teratai kekaisaran harta karun esensi surgawi,
roh tanah Langya dapat dengan berani mengaktifkan Gu abadi, memperlihatkan kekuatan unik mereka. Sekarang, roh tanah Langya benar-benar mengambil inisiatif untuk meminta bala bantuan kepadaku. Dalam kehidupanku sebelumnya, dia dapat bertahan hingga gelombang ketujuh, dan ini seharusnya hanya gelombang serangan keempat. Apakah karena aku, struktur situasi dataran utara telah berubah sedemikian besar? Apakah itu menyebabkan tanah terberkati Langya menghadapi serangan yang jauh lebih ganas? Otak Fang Yuan bekerja dengan cepat. Bagi roh daratan Langya untuk meminta bala bantuan, tentu saja dapat dibayangkan bahwa kekuatan para penyerbu benar-benar melampaui kemampuan individu Fang Yuan. Namun, seringkali, peluang berharga tersembunyi dalam situasi berbahaya. Tanah yang diberkati Langya memiliki akumulasi kekayaan yang dalam, dan begitu kaya sehingga bahkan keserakahan pengadilan surgawi tersulut dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dengan paksa menghancurkan tanah yang diberkati ini. Pengadilan surgawi mungkin telah menderita kerugian besar, tetapi mereka juga mendapat banyak keuntungan bahkan setelah menghitung kerugian Feng Jiuge. Bekerja sama dengan roh daratan Langya memiliki banyak manfaat. Ini sudah jelas dari transaksi sebelumnya. Fang Yuan telah menggertak dan menipu untuk mengambil banyak keuntungan dari roh daratan Langya. Roh daratan Langya memiliki andil besar dalam kemajuan pesatnya setelah menjadi Dewa Gu. Terutama dalam transisi antara tahap awal ke tahap tengah, yang merupakan titik sulit untuk membuat kemajuan. Sangat disayangkan, setelah pelelangan di dataran utara, keserakahan dan tuntutan Fang Yuan yang berlebihan menyebabkan roh daratan membencinya, yang menyebabkan hubungan antara kedua belah pihak memburuk dan berkurang ke titik beku. Fang Yuan telah mencoba bekerja sama dengan roh daratan beberapa kali, tetapi dijawab dengan sikap pantang menyerah oleh roh daratan, meminta Fang Yuan untuk mencari bahan abadi jenis bunga beracun. Jika aku dapat membantu roh daratan sekarang, hubungan kita yang tegang pasti akan mereda. Terlebih lagi, aku memiliki perjalanan abadi tetap dan hanya membutuhkan 3 tarikan napas waktu untuk kembali ke tanah terberkati Hu Immortal. Bahkan jika musuh sangat kuat, aku seharusnya dapat membeli 3 tarikan napas waktu, kan? Fang Yuan merenung. Meskipun roh daratan Langya telah meminta bala bantuan, situasinya mungkin tidak seburuk itu. Dia selalu merasa bahwa fondasi tanah terberkati Langya sangat melimpah. Dalam kehidupan sebelumnya, tanah itu dapat menahan 7 gelombang serangan, bahkan pembangkit tenaga listrik generasi ini seperti Feng Jiuge dikorbankan di sini. Ini baru gelombang serangan keempat. Saat dia mempertimbangkannya dengan saksama, Fang Yuan memutuskan untuk membantu roh daratan Langya. Dia bukan anak yang gegabah dan berdarah panas seperti Yu Fei yang, ketika teman-temannya menderita, akan berdiri tanpa mempedulikan untung atau rugi. Dia adalah Fang Yuan, seorang Gu Immortal jalur iblis. Dia menekankan keuntungan, dengan dingin menghitung untung dan rugi, sekutu digunakan untuk mendatangkan keuntungan, apa gunanya berteman satu sama lain. Sejauh menyangkut Fang Yuan, sekutu hanyalah alat khusus untuk mendapatkan keuntungan. Secara kebetulan, Tai Bai Yun Seng juga datang untuk menanyakan tentang surat itu. Roh daratan Langya juga telah mengiriminya surat untuk bala bantuan. Faktanya, karena Tai Bai Yun Seng telah memulihkan tanah terberkati Langya untuk roh tanah, hubungannya dengan roh tanah jauh lebih baik daripada Fang Yuan. Fang Yuan memberitahu Tai Bai Yun Seng tentang keputusannya, yang disetujui oleh Tai Bai Yun Seng. Fang Yuan segera menggunakan Stargate untuk pergi ke tanah terberkati Langya. Meskipun Tai Bai Yun Seng telah melewati malapetaka duniawi, dia masih membutuhkan waktu sebelum dia dapat mengambil kembali aperture abadi dan bergerak. Kamu di sini, Fang Yuan. Roh tanah Langya muncul di depan Fang Yuan. Fang Yuan memperhatikan roh tanah Langya tidak tampak lelah dan tidak memiliki luka di tubuhnya, dan merasa lebih yakin dengan tebakannya sebelumnya. Dia tertawa, ini adalah sikapmu terhadap dermawan penyelamat hidupmu. Kamu pikir aku tidak tahu? Bajingan, kamu bahkan tidak akan berpikir untuk membantuku tanpa melibatkan manfaat. Jika bukan karena situasi ini yang mendesak, aku tidak akan meminta bantuan darimu. Roh tanah Langya memutar matanya. Meskipun dia mengatakan ini, sikap roh tanah Langya sudah jauh lebih hangat dari sebelumnya. Aku akan memberimu resep Gu abadi tingkat 6 untuk Gu yang bekerja keras sebagai hadiah karena berhasil mengusir musuh. Lanjut roh daratan Langya. Fang Yuan mencibir, menggelengkan kepalanya, kita bicarakan hadiahnya nanti saja, setelah kita mengusir para dewa Gu yang menyerang. Fang Yuan tidak membicarakan hadiah dan khawatir dengan musuh yang menyerang,
tidak memanfaatkannya untuk memeras. Hal ini langsung membuat roh daratan Langya sangat senang dan merasa pendapatnya tentang Fang Yuan menjadi jauh lebih menyenangkan. Ikuti aku. Roh daratan Langya meraih lengan Fang Yuan, dan seketika, mereka tiba di lantai tertinggi gedung awan. Dapat dilihat dari sini bahwa ada banyak sekali tanda dao jalur ruang di tanah terberkati Langya. Jika seperti tanah terberkati bentuk bintang yang tidak memiliki banyak tanda dao jalur ruang, roh tanah bentuk bintang hanya dapat terbang cepat tanpa kemampuan untuk berteleportasi. Fang Yuan mengamati sekelilingnya yang telah berubah drastis. Sebelumnya, tanah terberkati Langya memiliki area tanah awan yang luas dengan langit yang cerah, 12 bangunan awan berdiri berdampingan di antaranya. Namun saat ini, pandangan Fang Yuan dipenuhi kabut yang tak terbatas, yang begitu pekat sehingga orang bahkan tidak dapat melihat tangannya. Langit tidak dapat dilihat di atas, tanah tidak dapat dilihat di bawah. Roh tanah Langya menjelaskan dengan suara serius, ini adalah formasi Gu yang diaktifkan setelah tanah terberkati diserang, formasi kebingungan awan 12 gelombang. Kedua-belas bangunan awan itu semuanya adalah rumah Gu Fana dan berfungsi sebagai inti formasi dari formasi ini. Lihat, itu adalah para penyerbu. Roh tanah itu melambaikan lengan bajunya, beberapa cermin muncul di depan Fang Yuan. Setiap cermin menunjukkan seorang dewa Gu bergerak perlahan dalam kabut yang luas, atau menyerbu ke depan. Mereka, pupil mata Fang Yuan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengecil saat melihat para dewa abadi ini. Qin Bai Sheng, Jiang Yu, Hei Cheng, Sue Songzi, dan He Langzi. Ada juga dua orang lainnya, satu adalah dewa abadi jalur angin berjubah hijau yang bergerak maju dengan cepat, yang lainnya adalah dewa abadi berjubah hitam yang mengenakan topeng dan sangat misterius. Kau mengenali mereka. Roh daratan Langya merasakan ekspresi aneh di wajah Fang Yuan. Fang Yuan mengangguk, berkata dengan ekspresi serius, orang-orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa, terutama pemimpinnya, Qin Bai Sheng, dia adalah ahli peringkat 7 yang terkenal di dataran utara. Aku tahu, jika bukan karena ini, sebagian besar formasi kebingungan awan 12 gelombang milikku tidak akan hancur. Sekarang hanya tersisa 5 bangunan, 2 di antaranya sudah dijaga oleh 2 dewa abadi kota Ingman. Kau akan menjaga yang satu ini, sementara aku sendiri akan menjaga yang satu lagi. Yang satu lagi diserahkan kepada Tai Bai Yun Seng. Roh daratan Langya membagi beban kerja. Fang Yuan mengerutkan kening, musuh terlalu kuat, bangunan awan hanyalah rumah Gu biasa, akan sangat sulit untuk menghalangi orang-orang ini sambil juga melindungi bangunan awan. Fang Yuan mengerutkan kening, dia menunjukkan ekspresi gelisah. Qin Bai Sheng, Jiang Yu, He Langzi, Sue Songzi, He Langzi, dan 2 dewa Gu misterius yang tidak dikenalnya. Di antara mereka, hanya Sue Songzi dan Jiang Yu yang merupakan dewa Gu peringkat 6, sisanya adalah dewa Gu peringkat 7. Fang Yuan tidak tahu siapa kedua dewa Gu misterius itu. Namun di antara yang tersisa, Qin Bai Sheng, He Langzi, dan Hei Cheng semuanya adalah dewa Gu peringkat 7 yang berpengalaman. Hei Cheng adalah dewa Gu dari kekuatan super, suku Hei, meskipun dia memiliki cedera tersembunyi dan tidak dapat menggunakan jurus pembunuh abadi, menyebabkan kekuatan tempurnya menurun tajam. Dia tidak dalam kondisi puncaknya, tetapi panah gelap Gu abadi tidak bisa diremehkan. He Langzi adalah dewa iblis jalur transformasi terkenal di dataran utara, dia memiliki pendidikan yang aneh dan kejam serta buas, dia memiliki 3 transformasi serigala terpencil tingkat abadi, dia memiliki kekuatan tempur yang tinggi. Dia pernah ditawari perekrutan oleh leluhur tua Suehu, tetapi dia menolak tawaran itu. Yang terkuat adalah Qin Bai Sheng. Orang ini telah menjelajahi dataran utara selama ratusan tahun, sebagai seorang kultivator tunggal, ia telah mengalahkan Liu Hao, Chan Yuxiong, Nu Erdu, membunuh Bai Chanzi, petani api giok, penguasa Gunung Tianqing, bermain imbang dengan Yuan Rangzun, dan berhasil melarikan diri dengan nyawanya dari Grandmaster 5 Elemen. Ia adalah seorang Gu Immortal peringkat 7, statusnya di dataran utara seperti status Si Lei di benua tengah. Dalam perspektif kebanyakan orang, ia berada di puncak kekuatan pertempuran peringkat 7, hanya Gu Immortal peringkat 8 yang bisa menekannya. Ia jauh lebih kuat dari level Tuan Tua Ken Yang. Hal yang lebih menakutkan adalah, ia tidak hanya memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, ia juga sangat mampu dalam perencanaan. Ia mengadakan lelang dataran utara dan menjadi pemenang terbesar darinya. Mencoba melindungi bangunan awan di depan orang seperti itu,
bukanlah hal yang aneh bagi Fang Yuan untuk merasa sangat terganggu. Namun, roh daratan Langya menepuk bahu Fang Yuan dan berkata, aku tidak memintamu untuk mempertahankan bangunan awan, kamu hanya perlu menahannya. Aku mencoba mengulur waktu. Orang-orang ini terlalu berani. Mereka benar-benar menyerang tanah terberkati Langya. Selama kamu bisa bertahan selama 30 menit, aku akan dapat membuat orang-orang ini menderita akibat yang parah. Roh daratan Langya berbicara dengan keyakinan yang sangat besar. Seperti yang telah diduga Fang Yuan, roh daratan Langya pasti memiliki kartu truf yang dapat membalikkan keadaan. Dalam 3 gelombang serangan sebelumnya, roh daratan Langya memiliki hasil pertempuran yang luar biasa, kedua belas binatang buas ini tidak akan mampu melakukannya. Lalu, apa yang diandalkan oleh roh daratan Langya? Fang Yuan merasakan rasa ingin tahu yang kuat dalam hatinya. Dia tidak bermaksud menyembunyikan pikiran ini, dia bertanya langsung. Namun, roh daratan Langya tidak memberitahunya, dia hanya tersenyum misterius. Setelah itu, roh daratan memberi Fang Yuan beberapa instruksi dan memberinya surat Gu sebelum berteleportasi. Surat Gu tersebut mencatat teknik untuk memanipulasi bangunan awan. Bangunan awan ini dipinjamkan kepada Fang Yuan oleh roh daratan Langya, dia dapat memanipulasinya dengan bebas. Fang Yuan melihatnya 2 atau 3 kali, dia menghafal teknik manipulasi itu dalam hati. Selanjutnya, dia berlatih sedikit dan menguasainya. Bangunan awan adalah inti formasi dari formasi kebingungan awan 12 gelombang. Pikiran bintang bergerak dalam benak Fang Yuan saat dia memperoleh banyak pemahaman tentang formasi kebingungan awan 12 gelombang setelah mempelajari tentang bangunan awan. Dengan kata lain, ini adalah formasi kabut yang menyerupai labirin. Meskipun tidak ditingkatkan ke tingkat gerakan pembunuh medan perang, itu hanya satu langkah lagi. Bukannya roh daratan Langya tidak memiliki jurus pembunuh medan perang, tetapi untuk menyiapkan jurus pembunuh medan perang, tanda Dao perlu diukir. Tanda Dao yang baru ditambahkan tidak akan sepenuhnya cocok dengan tanda Dao dunia ini, akan ada konflik dan ketidaksesuaian. Ini akan menyebabkan kerusakan pada tanah terberkati Langya itu sendiri. Jadi, roh daratan tidak melakukan itu. Untuk sekadar mengulur waktu, formasi kebingungan awan 12 gelombang sudah mencapai batas formasi Gu. Ketika seorang Dewa Gu berada di dalam formasi, kelima indera mereka akan kacau dan mereka tidak akan dapat mengetahui arah, antara kiri atau kanan, atau bahkan berakhir hanya berjalan berputar-putar di tempat. Hanya jurus pembunuh abadi investigasi yang akan memungkinkan Dewa Gu untuk menavigasi jalan mereka melalui formasi Gu. Hanya dengan menghancurkan semua 12 bangunan awan, formasi ini akan hancur seluruhnya. Jika mereka tidak memiliki jurus pembunuh abadi investigasi, maka Dewa Gu hanya dapat bergerak secara acak, berharap untuk melihat apakah mereka dapat menemukan bangunan awan. Ini murni tergantung pada keberuntungan. Untungnya bagi mereka, begitu formasi Gu terbentuk, kedua belas bangunan awan itu tidak dapat dipindahkan. Jika tidak, para Dewa Gu tanpa jurus pembunuh abadi yang menyelidiki tidak akan pernah dapat menemukannya, bahkan keberuntungan pun tidak dapat membantu. Fang Yuan duduk di hamparan awan sambil membuka banyak cermin pengamatan, memeriksa sekeliling bangunan awan ini. Kewenangannya hanya terbatas pada bangunan awan ini, ia hanya dapat memeriksa sekeliling bangunan awan ini sampai batas tertentu. Hanya ada kabut tebal di cermin, tidak ada satupun Gu immortal yang muncul. Fang Yuan tidak kekurangan kesabaran, dia menunggu dalam diam. Sesaat kemudian, seorang Gu immortal muncul di cermin. Dia mengenakan gaun ungu, dia memiliki hidung mancung dan mata yang dalam dan indah, alisnya tebal dan panjang, kulitnya sedikit gelap sementara seluruh tubuhnya mengeluarkan aura yang memikat. Itu adalah peri Jiang Yu. Fang Yuan terkejut, dia langsung memikirkan tentang Gu immortal batas gelapnya. Hei Loulan memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar, sebelum menjadi abadi, dia telah menggunakan Gu immortal batas gelap, itu telah memasuki tubuh Hei Loulan dan beredar melaluinya, menyembunyikan aura fisik bela diri sejati kekuatan besar. Awalnya, rencana Hei Loulan adalah untuk merebut Gu immortal batas gelapnya, sebelum mereka terbongkar. Namun sayangnya, jejak peri Jiang Yu sulit ditemukan, bahkan sebelum rencana ini dijalankan, rencana itu telah gagal. Kemudian, ketika Hei Loulan mengejar Hei Cheng, rencana ini bahkan lebih mustahil. Dark Limit Immortal Gu, jika aku bisa mendapatkannya, tatapan Fang Yuan berbinar, dia merasa sedikit kasihan dalam hatinya, sayangnya, dalam situasi saat ini, bahkan jika aku bisa menangkap peri Jiang Yu hidup-hidup,
aku tidak akan bisa mendapatkan Dark Limit Immortal Gu. Sangat sulit untuk mendapatkan Immortal Gu, harapan biasanya sangat tipis. Bagaimanapun, hanya perlu pikiran untuk membuat Immortal Gu meledak sendiri. Tepat saat Fang Yuan memikirkan hal ini, peri Jiang Yu benar-benar berputar ke sana kemari, memutar arah di sekitar wilayah Fang Yuan, menuju ke arah lain dan meninggalkan tempat ini. Begitu dia keluar dari wilayah Fang Yuan, peri Jiang Yu menghilang dari cermin. Beberapa saat kemudian, Gu Immortal kedua memasuki wilayah Fang Yuan. Cermin itu dengan jelas memperlihatkan bayangannya. Itu adalah Qin Bai Sheng. Tatapan Fang Yuan serius, dia memperhatikan Qin Bai Sheng semakin dekat. Tidak diragukan lagi, dari semua ahli Gu Immortal di sini, yang paling tidak ingin dihadapi Fang Yuan adalah Qin Bai Sheng. Fang Yuan belum mengetahui bahwa setelah Qin Bai Sheng bertarung dengan Feng Jiuge, dia telah memulihkan kekuatan aslinya. Namun, dengan penampilan Qin Bai Sheng sebelumnya, dia sudah berada di level Silei dari benua tengah. Lawan seperti ini terlalu kuat. Jika dia benar-benar menemukan kumpulan awan ini, Fang Yuan segera memutuskan bahwa dia hanya akan melawannya beberapa kali sebelum mundur. Meskipun dia memperkuat roh daratan Langya, dukungan ini hanya bersifat situasional. Fang Yuan tidak pernah berpikir untuk mengorbankan nyawanya demi roh daratan Langya. Selain itu, roh daratan Langya juga memiliki kartu trufnya, bukan saatnya bagi Fang Yuan untuk mengambil risiko. Qin Bai Sheng semakin dekat dengan bangunan awan, dia memiliki jurus pembunuh abadi investigasi, dia berjalan lurus ke depan. Fang Yuan mengendalikan bangunan awan ini, dia berada tepat di samping jalur kemajuan Qin Bai Sheng, mereka berjarak sekitar 300 langkah secara linear. Jangkauan jurus pembunuh abadi investigasi itu pasti lebih dari 300 langkah, tetapi terhalang oleh formasi kebingungan awan 12 gelombang. Begitu Qin Bai Sheng mencapai jarak tertentu, bangunan awan akan muncul dalam jangkauan investigasinya. Dengan begitu, Qin Bai Sheng akan langsung menyerang bangunan awan, pertempuran defensif pertama Fang Yuan akan berakhir sebagai kegagalan. Tetapi jenis kegagalan ini tidak menakutkan, Fang Yuan tidak memiliki beban psikologis jika dia gagal. Bagi Fang Yuan, tidak peduli berapa banyak kerugian yang dia alami, semangat juangnya tidak akan berkurang, itu tidak akan mengubah rencananya dan pikirannya tidak akan terganggu. Namun segera, sebuah perubahan terjadi. Ekspresi Qin Bai Sheng tiba-tiba berubah, dia berbalik ke arah timur laut dan terbang dengan cepat. Teknik jalur informasi mereka tidak hanya setingkat abadi, tetapi juga sangat berguna untuk melawan formasi Gu. Mereka benar-benar dapat mengirimkan informasi ke dalam formasi Gu. Hampir pada saat yang sama, Fang Yuan mendengar suara terkejut roh daratan Langya. Fang Yuan mengangguk ringan, menjawab, karena mereka menyerang kita, mereka pasti sudah siap. Tetapi dari kata-katamu, bukankah mereka mengungkap teknik ini terakhir kali? Roh daratan terdiam sejenak sebelum menjawab, tidak. Sebelumnya, bangunan awan dipertahankan oleh binatang buas yang terpencil, mereka bertarung sendirian dan membunuh binatang buas yang terpencil untuk menghancurkan bangunan awan. Tetapi kali ini, Mo Tan Sang dan binatang buas yang terpencil mempertahankan bangunan awan bersama-sama. Mereka pasti telah mengubah taktik mereka setelah melihat bahwa ada Gu abadi yang bertahan, dan pergi untuk saling memperkuat. Ekspresi Fang Yuan berubah muram, tidak bagus, Mo Tan Sang adalah pemimpin kota manusia tinta, dia sudah cukup baik hati datang dan membantu kita, tetapi dia harus menyembunyikan penampilannya dalam pertempuran. Begitu hubungannya denganmu terbongkar, kota manusia tinta dataran utara akan menghadapi krisis besar. Jika Mo Tan Sang bertarung di bawah pengekangan seperti itu, melawan musuh kuat yang memiliki keunggulan dalam jumlah, dia tidak akan mampu melindungi bangunan awan. Roh daratan itu langsung menjawab, formasi kebingungan awan 12 gelombang ini menggunakan tanda dao milik tanah terberkati Langya untuk mengalihkan musuh dan memisahkan mereka, memaksa mereka bertarung sendiri-sendiri. Secara teori, formasi itu dapat mengisolasi jurus pembunuh abadi jalur informasi peringkat 7 dan peringkat 6, mencegah musuh berkomunikasi. Bahkan jika mereka telah menyiapkan Gu bumi berlubang, itu tidak berguna. Namun, orang-orang ini sekarang dapat berkomunikasi satu sama lain, itu mungkin terkait dengan beberapa gelombang sebelumnya. Aku seharusnya tidak serakah atas keuntungan dari penjualan budak-budak Gu abadi, aku seharusnya membunuh mereka. Di antara orang-orang ini, seharusnya ada seseorang yang memiliki teknik jalur kebijaksanaan yang cukup mengesankan. Aku telah membersihkan semua ingatan budak-budak Gu abadi dari jiwa mereka.
Roh daratan Langya menganalisisnya secara menyeluruh, dia merasa sangat menyesal. Fang Yuan setuju dengan analisis roh daratan Langya. Gu abadi bertarung dengan akal mereka semua adalah karakter yang brilian. Qin Bai Sheng hanya melakukan satu tindakan untuk membantu sekutunya, dan dia mengungkap begitu banyak detail. Demikian pula, karena beberapa gelombang terakhir terkait dengan kecerdasannya, tanah terberkati Langya juga membocorkan banyak rahasia. Bisakah aku melihat adegan pertempuran di sana? Fang Yuan meminta. Di cermin, adegan pertempuran ditampilkan. Mo Tan Sang sedang menunggangi binatang buas, bertarung dengan Dewa Gu Hei Cheng. Mo Tan Sang adalah Dewa Gu peringkat 6, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia terutama mengolah jalur Qi, tetapi sekarang dia menggunakan metode lain untuk bertarung. Hei Cheng memiliki luka tersembunyi, tetapi dia masih peringkat 7, dia tidak menggunakan Dewa Gu panah gelap, tetapi dia masih memiliki kendali atas pertempuran. Yang terpenting, alasannya adalah karena Mo Tan Sang takut mengungkap identitasnya, dia harus mempertahankan kota manusia tinta, dia tidak bisa membiarkannya menghadapi bahaya. Jadi, dia hanya menunggangi binatang buas, membiarkannya bertarung terlebih dahulu, sementara dia menggunakan teknik penyembuhan dan pertahanan. Binatang buas itu tak tertandingi dalam hal keberanian, tetapi tidak memiliki kebijaksanaan untuk memeriksa situasi pertempuran. Namun dengan bantuan penuh perhatian Mo Tan Sang, meskipun binatang buas itu dalam posisi yang kurang menguntungkan, ia masih penuh energi, ia dapat bertahan untuk waktu yang lama. Namun Fang Yuan tahu bahwa Qin Bai Sheng akan segera datang, binatang buas itu pasti akan mati saat itu. Sementara Fang Yuan khawatir dengan situasi Mo Tan Sang, sosok ketiga memasuki jarak dekat dengan Fang Yuan. Sue Songzi, dia tidak menerima perintah apapun untuk pergi ke medan perang itu. Fang Yuan bingung, ia memiliki beberapa tebakan dalam hatinya. Sesaat kemudian, Sue Songzi menemukan bangunan awan milik Fang Yuan. Gerakannya terhenti sejenak sebelum melesat ke arah bangunan awan itu dengan kecepatan kilat. Fang Yuan juga berdiri, dia memasang ekspresi tegas. Pertarungan pun meletus di antara 7 Dewa Gu yang menyerbu tanah terberkati Langya, yang paling ingin dihadapi Fang Yuan adalah Sue Songzi. Karena Sue Songzi adalah orang dengan tingkat kultivasi terendah di antara mereka, kekuatan tempurnya juga kemungkinan menjadi yang terendah. Pada saat yang sama, Fang Yuan telah bertarung dengan Sue Songzi sebelumnya. Selama pertempuran mereka sebelumnya, Sue Songzi dipukul mundur oleh pasukan hantu jalur kekuatan, dia pergi dalam keadaan yang menyedihkan. Dengan kata lain, Sue Songzi pernah kalah dari Fang Yuan. Dengan pengalaman Fang Yuan, dia tahu tentang fondasi Sue Songzi. Tapi aku tidak bisa ceroboh dalam pertempuran ini. Ekspresi Fang Yuan serius, menatap Sue Songzi di cermin, semakin dekat ke bangunan awan tempat dia berada, dia tidak memiliki penghinaan atau kesombongan di dalam dirinya. Seekor singa menggunakan kekuatan penuhnya bahkan ketika berburu kelinci, Fang Yuan memiliki sifat yang waspada. Selain itu, dalam pertempuran ini, Fang Yuan memiliki banyak kekhawatiran. Kekhawatiran pertamanya adalah bahwa ini bukan pertempuran tunggal, ini adalah pertarungan besar antara penjajah dan tanah terberkati Langya. Jika Fang Yuan dan Sue Songzi bertarung, apakah pihak lain akan mengirim bala bantuan? Itu sangat mungkin terjadi. Kekhawatiran keduanya adalah peningkatan kekuatan tempur Sue Songzi. Di tanah yang diberkati Langya, para penyerbu tidak dapat menggunakan gufana apapun. Fakta bahwa Sue Songzi dapat mencapai sejauh ini berarti bahwa ia memiliki setidaknya satu gu abadi. Rahasia ini dengan mudah terbongkar. Karena kecepatan Sue Songzi dalam mencapai Fang Yuan sangat cepat, ia menggunakan jurus pembunuh abadi yang sebenarnya. Sepertinya dalam pertempuran ini, aku harus merencanakan dan menyerangnya secara diam-diam, memastikan kentunganku. Bahkan jika seseorang membantunya nanti, tekananku akan jauh lebih rendah. Pikiran jahat bergerak cepat dalam benak Fang Yuan. Ketika merencanakan melawan orang lain, pikiran jahat paling efektif. Fang Yuan sangat berpengalaman dalam hal ini. Sue Songzi maju dengan cepat. Pemandangan di depannya stagnan, yang dilihatnya hanyalah kabut putih yang memenuhi seluruh penglihatannya. Saat ia terbang dengan cepat, angin dingin bertiup ke arahnya, tetapi ia merasa sangat bersemangat. Inilah perbedaan antara gu abadi dan gu fana, ini benar-benar spektakuler. Sue Songzi merasakan kegembiraan terbang menggunakan jurus pembunuh abadi. Sebagian pikirannya terpusat pada lubang abadi miliknya sendiri. Di lubang abadi miliknya,
terdapat gua abadi jalur es, yang cukup besar. Ukurannya sekitar seekor kuda biasa, seluruh gua abadi tampak seperti hati, itu adalah patung es yang tampak sangat jelas, energi es terpancar darinya. Ini adalah gua abadi hati es. Gua abadi hati es bukanlah milik Sue Songzi, gua tersebut dipinjamkan kepadanya oleh Qin Bai Sheng dari Sekte Bayangan, untuk meningkatkan kekuatannya saat menyerang tanah terberkati Langya. Qin Bai Sheng tidak hanya memberikan gua abadi peringkat 6 ini kepada Sue Songzi, ia bahkan memberinya beberapa jurus pamungkas abadi yang menggunakan gua abadi hati es sebagai intinya, meliputi serangan, pertahanan, gerakan, penyembuhan, dan lain-lain. Sue Songzi awalnya adalah gua abadi jalur salju, tetapi jalur salju dan jalur es adalah saudara kembar, keduanya hampir tidak dapat dibedakan dan berhubungan erat. Gua abadi jalur es ini dan jurus pamungkasnya sangat cocok untuk Sue Songzi. Gua abadi, hati es memancarkan energi es yang dingin menusuk tulang, tetapi hati Sue Songzi membara dengan penuh semangat. Qin Bai Sheng telah berjanji kepada Sue Songzi sebelum berangkat untuk misi ini, jika mereka mencapai tujuan mereka kali ini, ia akan memberikan gua abadi jalur es itu kepada Sue Songzi sebagai hadiahnya. Dengan demikian, Sue Songzi penuh dengan motivasi. Sejak mereka memasuki tanah terberkati, ia bekerja dengan sangat antusias. Lagi pula, saat itu dia sedang mencari gua abadi ayam kayu, dia tidak berhemat dalam mensubsidi Sukuma dalam perebutan istana kekaisaran. Sekarang ada kesempatan yang bagus, dan gua abadi hati es jauh lebih cocok dengannya daripada gua abadi ayam kayu, dia benar-benar tergerak. Bangunan awan, sosok Sue Songzi terhenti, dia berteriak kaget. Dalam kabut putih tak berujung di depannya, sebuah bangunan tinggi muncul. Sue Songzi segera menjadi sangat gembira, tidak kusangka keberuntunganku begitu baik, aku benar-benar menemukan bangunan awan. Misi yang diberikan Qin Bai Sheng kepadanya adalah menemukan inti formasi dari 12 bangunan awan di dalam formasi kebingungan awan 12 gelombang dan menghancurkannya. Jika aku bisa menghancurkan bangunan awan sendirian, itu akan menjadi pahala yang besar. Menurut perjanjian kita sebelumnya untuk hadiah, aku akan mendapatkan cukup banyak. Tetapi setiap bangunan awan dipertahankan oleh binatang buas, aku harus berhati-hati. Segera setelah itu, Sue Songzi menjadi tenang. Seolah-olah telah mendengar pikirannya, seekor binatang buas turun dari bangunan awan, melompat ke arahnya. Binatang buas yang terlantar ini besarnya seperti gajah. Warnanya kuning kecoklatan, dan bulunya yang tebal menutupi lebih dari separuh tubuhnya. Itu adalah binatang buas singa giok kuning yang diambil Fang Yuan di surga gua langit berbintang, dan diberikan kepada roh tanah Langya. Singa giok kuning itu tidak bersuara, ia bergerak seperti kilat saat menyerbu ke arah Sue Songzi. Tepat pada waktunya, Sue Songzi menunjukkan ekspresi gembira dengan banyak niat bertarung, tetapi tubuhnya malah mundur ke belakang, ia sangat waspada. Serangan singa giok kuning itu tidak mengenai sasaran, sebaliknya, Sue Songzi meningkatkan jarak di antara mereka. Yang terakhir melambaikan lengan bajunya dan badai salju besar bertiup. Badai salju menderu saat gumpalan salju sebesar telur terbang menuju singa giok kuning. Ini bukan jurus pembunuh fana, ini adalah jurus pembunuh abadi, salju dingin yang kental. Hanya jurus pembunuh abadi yang dapat digunakan dalam situasi ini. Jurus pembunuh fana bahkan tidak dapat digunakan di tempat ini. Singa giok kuning tidak dapat membuka matanya, energi es dingin menyebar, membentuk lapisan es tebal di tubuhnya. Tubuh singa giok kuning itu bergetar sendiri, sebagian besar es disingkirkan, ia terus berlari menuju Sue Songzi. Tatapan Sue Songzi terfokus pada bulu singa giok kuning itu, ia mendengus jijik. Jurus pembunuh abadinya memiliki kekuatan serangan yang tidak memadai, tetapi energi es akan menyerang tubuh dan memengaruhi kecepatan dan gerakan musuh. Singa giok kuning tidak memiliki ukuran besar di antara binatang buas, tetapi ia memiliki kekuatan dan kelincahan yang hebat. Sue Songzi menggunakan jurus ini untuk melemahkan keunggulan kecepatan singa giok kuning. Namun singa giok kuning adalah binatang buas yang terpencil, dan bulunya sangat tebal. Jika itu adalah binatang buas yang terpencil lainnya, daging dan darahnya mungkin telah dibekukan oleh energi es. Namun singa giok kuning memiliki ciri-ciri spesiesnya, ia menahan gerakan ini dan hanya bulunya yang dibekukan. Sue Songzi tidak mahir dalam pertarungan jarak dekat, ia suka bertarung dari jarak jauh. Setelah melihat singa giok kuning mendekat, ia mundur lagi. Jurus pembunuh abadi, jejak es.
Ia menghadapi singa giok kuning saat ia terbang mundur dan mundur. Di sepanjang jalan yang ia lalui, es berkumpul saat tanah berubah menjadi jalan yang dingin. Serangan frontal singa giok kuning melambat drastis saat ia melangkah ke jalan yang dingin ini. Sue Songzi mundur dengan cepat, setelah memastikan ada jarak yang sangat jauh di antara mereka. Ia tertawa, binatang buas, ambil bilah es tajamku. Ia mengangkat tangannya dan menebas singa giok kuning, yang berada jauh. Retak, sebilah bilah es besar terbentuk di udara seketika, bilah es itu terbang turun dari atas, cepat dan tajam, menghantam punggung singa giok kuning dengan keras. Singa giok kuning itu menggeram kesakitan, darah berceceran, tetapi dengan cepat membeku dan menjadi padat. Bilah es yang menembus itu hancur seperti kaca, tetapi energi es di dalamnya langsung menyebar ke tubuh singa giok kuning, kekuatan ofensifnya datang dalam berbagai bentuk. Membanjiri lawan, sulit untuk bertahan, ini adalah gerakan yang ganas dan kejam. Singa giok kuning itu menggeram ke langit, gelombang suara menyebabkan riak di awan. Keempat cakarnya bersinar dengan api, kecepatannya meningkat dan ia bisa menghindar dengan fleksibilitas yang lebih besar. Singa giok kuning memiliki sejumlah besar cacing gufana di tubuhnya, ini sengaja diproduksi oleh roh tanah Langya. Karena mereka berada di pihak yang membela tanah yang diberkati, singa giok kuning dapat menggunakan semua cacing gufananya. Namun, energi es ada di dalam tubuhnya, kecepatan singa giok kuning menurun drastis. Sue Songzi memiliki keuntungan, ia terus menggunakan jurus pembunuh abadi untuk menyerang singa giok kuning. Situasinya semakin buruk bagi singa giok kuning, luka menumpuk di tubuhnya, ia semakin lambat. Ketika ia batuk darah, yang keluar bukanlah darah hangat, melainkan darah beku yang dingin. Hahaha, hebat, ini terasa hebat. Sue Songzi tertawa keras dengan riang. Ia telah menggunakan semua jurus pembunuh abadi yang diberikan Qin Bai Sheng kepadanya. Ia dapat merasakan kekuatan memiliki jurus pembunuh abadi. Di masa lalu, binatang buas yang terpencil sangat mengganggunya, tetapi setelah dibombardir oleh jurus pembunuh abadinya, yang satu ini hanya bisa berlarian dan menggeram dengan menyedihkan. Selanjutnya adalah jurus terakhir, kunci jantung es. Aku harus menguji kekuatannya juga. Sue Songzi berhenti berlari, ia maju dan menyerang singa giok kuning itu. Ia sangat cepat, bagaikan seekor elang yang berusaha menangkap makanan di langit. Sebelum singa giok kuning itu bereaksi, cacing bunya telah merasakan aura Sue Songzi yang sangat kuat dan telah mengaktifkan baju besi yang terbuat dari cahaya di tubuh singa giok kuning itu. Permainan anak-anak. Mata Sue Songzi bersinar dengan kejam, ia melambaikan tangannya sambil menggunakan jurus pembunuh abadi, menembus bilah es, sekali lagi. Bam! Bilah es itu mengenai punggung singa giok kuning itu, hancur berkeping-keping. Baju besi cahaya yang dibuat oleh gufana itu bahkan tidak bertahan sesaat sebelum dihancurkan oleh bilah es itu dengan mudah. Luka dalam yang memperlihatkan tulang itu terbentuk di punggung singa giok kuning itu. Singa giok kuning itu menjerit kesakitan, ia tidak dapat bertahan lagi, ia tergeletak di tanah. Sue Songzi menginjak punggung singa giok kuning itu, ia tiba-tiba berbaring dan meletakkan kedua tangannya di tubuh singa giok kuning itu. Krek-krek, suara lembut es yang terbentuk bisa terdengar. Pertama, lapisan es tipis tumbuh di punggung singa giok kuning, dengan Sue Songzi di tengahnya, es itu dengan cepat meluas ke seluruh tubuh singa giok kuning. Segera, lapisan es tipis ini menebal dengan cepat. Tidak hanya itu, di tubuh singa giok kuning, energi es yang sama kuatnya berkumpul dan membekukan darah, daging, tulang, dan bahkan ususnya. Ekspresi Sue Songzi pucat, dia berpikir dalam hati, kunci jantung es ini benar-benar kuat, ia dapat membekukan bahkan binatang buas dengan paksa, tapi jurus pembunuh abadi ini menghabiskan terlalu banyak esensi abadi. Setelah Sue Songzi menyadari hal ini, dia ingin berhenti. Namun, keserakahan segera tumbuh dalam dirinya. Mengapa aku tidak menangkap singa giok kuning ini hidup-hidup? Aku bisa membekukannya terlebih dahulu, dan mencairkannya nanti saat aku menjualnya kepada seseorang. Binatang buas yang hidup dan terlantar sangat berharga bahkan di surga harta karun kuning. Hehehe, tepat saat dia sedang memimpikannya masa depan yang indah ini, terdengar ledakan dari singa giok kuning di bawahnya. Dengan suara keras, tangan raksasa jalur kekuatan mencengkeram Sue Songzi, yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Sue Songzi menjadi bingung, apa ini? Baju zirah es. Baju zirah es tebal muncul di tubuhnya,
tangan raksasa jalur kekuatan mencengkeram baju Zira es, saat retakan muncul di baju Zira itu. Bibir Sue Songzi melengkung ke atas, dia menunjukkan senyum kejam, dengan ini, aku dapat menguji kemampuan lain dari jurus pembunuh defensifku. Baju Zira es meledak. Dengan suara keras, baju Zira es itu meledak, dan sejumlah besar energi es memenuhi sekelilingnya. Tangan raksasa jalur kekuatan Fang Yuan didorong mundur oleh kekuatan besar itu. Sue Songzi memanfaatkan kesempatan itu dan terbang keluar, tetapi pada saat berikutnya, senyumnya yang menyeramkan membeku. Di atas kepalanya, tangan raksasa jalur kekuatan telah disiapkan dan siap menyerang. Sue Songzi terbang ke langit, baju besi esnya baru saja rusak, dia tidak dapat segera mengaktifkannya lagi. Tangan raksasa jalur kekuatan ini menamparnya seperti menamparkan lalat, saat mendarat di atasnya, Sue Songzi dipukuli menjadi segumpal daging, kau membunuh musuh Gu Immortal. Bagus, bagus, bagus. Fang Yuan baru saja keluar dari tubuh singa giok kuning, ketika suara roh daratan Langya terdengar. Pikiran pertama Fang Yuan adalah, tampaknya tanah yang diberkati Langya ini memiliki banyak tanda dao jalur suara. Roh daratan Langya dapat mentransmisikan suaranya dengan mudah, roh daratan Hu Immortal dan roh daratan bentuk bintang tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ada sejumlah besar tanda dao jalur suara di tanah yang diberkati Langya. Roh daratan sangat terkejut bahwa Fang Yuan dapat membunuh Sue Songzi, dia berkata, bagus 3 kali. Ini adalah pertama kalinya pihak lain kehilangan anggota sejak dimulainya serangan ini. Fang Yuan, untuk berpikir bahwa kau memiliki kekuatan pertempuran seperti itu meskipun kau sudah sangat pandai menyimpulkan resep gua abadi. Pada saat ini, roh daratan Langya memuji sambil mendesah. Hehehe, Fang Yuan juga tertawa, ketika dia tertawa, pasta daging Sue Songzi baru saja jatuh ke lantai. Fang Yuan puas dengan hasil pertempuran ini. Singa giok kuning di bawahnya hampir mati, ia digunakan sebagai pion oleh Fang Yuan untuk menghadapi Sue Songzi, itu berhasil dengan sangat baik. Dalam pertempuran ini, Fang Yuan hanya menggunakan wajah yang samar-samar dikenalnya dan tangan raksasa jalur kekuatan, ia menggunakan sangat sedikit sumber daya untuk membunuh Sue Songzi, sambil memperoleh efek yang sangat besar. Pada titik ini, Fang Yuan sangat tahu bahwa semua jenis pertarungan hanyalah perpanjangan dari konflik ekonomi. Dengan kata lain, perang, pertempuran, semuanya seperti bisnis, apapun yang Anda masukkan dan dapatkan semuanya akan berada dalam aspek keuangan. Mengapa Fang Yuan cukup puas? Karena ia memasukkan sejumlah kecil sumber daya ke dalam pertempuran ini, tetapi telah menciptakan dampak yang besar. Dalam terminologi bisnis, ia memasukkan sejumlah kecil modal dan memperoleh sejumlah besar keuntungan sebagai gantinya. Sue Songzi memiliki Gu abadi bersamanya dan satu set lengkap gerakan pembunuh abadi. Jika Fang Yuan melawannya secara langsung, ia mungkin tidak akan dapat mengalahkannya bahkan setelah selusin putaran gerakan. Meskipun Sue Songzi hanya bisa menggunakan jurus pembunuh abadi di sini, meskipun Fang Yuan bisa menggunakan Gu Fana, melawan kekuatan jurus pembunuh abadi, dia harus menggunakan jurus pembunuh abadi untuk melawannya, bukan? Dengan demikian, pengeluaran saripati abadi anggur hijaunya akan sangat besar. Mengeluarkan saripati abadi dalam jumlah besar saat Sue Songzi mungkin tidak akan kalah, terlebih lagi, jika dia berhasil memanggil lebih banyak dewa abadi untuk membantunya, Fang Yuan harus mundur. Pertarungan antara dewa abadi bukanlah duel kaku di mana setiap orang saling bertukar satu jurus pada satu waktu. Pertarungan itu dipenuhi dengan rencana dan rencana jahat. Fang Yuan telah menyimpulkan bahwa Sue Songzi memiliki kekuatan pertempuran yang rendah, dan sebagai anggota tanah terberkati gunung bersalju, dia adalah orang luar di antara para dewa Gu yang menyerbu. Dia juga menyimpulkan bahwa Sue Songzi memiliki Gu abadi. Yang terpenting, Fang Yuan tahu apa yang telah dilakukan Sue Songzi dalam kontes istana kekaisaran sebelumnya. Sue Songzi memiliki keinginan besar untuk mendapatkan Gu abadi. Fang Yuan tahu itu. Dengan demikian, dia dengan mudah menyimpulkan alasan mengapa Sue Songzi memiliki Gu abadi, serta keadaan pikirannya saat ini. Seperti kata pepatah, kenali diri sendiri dan musuh Anda, dan Anda tidak akan pernah terkalahkan. Sue Songzi tidak tahu apa-apa tentang Fang Yuan, dan dia juga orang luar, sepertinya dia tidak menerima peringatan Qin Bai Sheng. Jika Qin Bai Sheng memberitahu Sue Songzi bahwa bangunan awan memiliki Gu abadi yang melindungi mereka, Sue Songzi tidak akan begitu ceroboh.
Yang lebih fatal adalah bahwa sebelumnya, para penyerbu telah menyerang dengan kejam, menghancurkan banyak inti formasi bangunan awan, sambil membunuh banyak binatang buas. Setelah setiap pertempuran, Qin Bai Sheng akan mengirimkan informasi dan memberitahu semua orang. Tindakan Qin Bai Sheng dapat dimengerti. Karena ketika para Dewa Gu berpencar dan mencari inti formasi tanpa tujuan, mereka mungkin merasa sangat tidak yakin karena tidak mendeteksi apapun dan mengalami penurunan moral. Ketika Sue Songzi mendengar pemberitahuan itu, dia merasa bahwa pihaknya sedang menang telak, moralnya sedang tinggi. Kekalahannya terhadap Fang Yuan juga karena alasan yang sama bahwa pasukan yang sombong pasti akan kalah. Sebaliknya, Fang Yuan licik dan licik, dia memiliki keuntungan besar sebagai pihak yang bersembunyi. Tentu saja, tebakannya bisa saja salah, bagaimanapun juga, itu semua hanyalah perkiraan. Namun pada kenyataannya, dia memiliki pemahaman yang lengkap tentang kondisi mental Sue Songzi. Dia bahkan bersembunyi di dalam tubuh singa giok kuning dengan licik. Sue Songzi memiliki jurus pembunuh abadi yang menyelidiki. Dia telah memindai tubuh singa giok kuning itu setidaknya 3 kali. Namun dia takut singa giok kuning itu mungkin memiliki dewa gu liar di tubuhnya. Jika menyerang saat dia terganggu, dia akan berada dalam masalah. Karena Sue Songzi tidak menemukan dewa gu, dia menjadi semakin ceroboh. Wajah Fang Yuan yang samar-samar familiar sangat penting selama proses ini. Jika dia tidak menggunakan jurus pamungkas ini untuk menyembunyikan dirinya, bahkan jika dia bersembunyi di dalam tubuh singa giok kuning, Sue Songzi pasti akan menemukannya. Karena semua alasan ini, hasil yang mengejutkan seperti itu terjadi. Semua Dewa Gu adalah naga di antara manusia. Jika Sue Songzi tidak ceroboh, dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar bisa melawan Fang Yuan secara langsung. Bahkan jika dia sedikit lebih lemah, dia pasti bisa memperpanjang pertempuran untuk beberapa waktu. Namun sangat disayangkan lawannya adalah Fang Yuan. Fang Yuan memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Dengan kata lain, ingatan itu bisa disebut kebijaksanaan. Tetapi terus terang, ingatan itu memungkinkannya untuk merencanakan dengan licik. Dia dapat menggunakan sebagian kekuatannya dan melepaskannya dengan efek yang berlipat ganda. Roh Tanah Langya, aku membunuh Sue Songzi. Bagaimana kau akan memberiku hadiah? Apertur abadi Sue Songzi hancur, semua yang ada di dalamnya juga hancur, tetapi tanda daunnya semua telah pergi ke tanah yang diberkati ini. Fang Yuan tersenyum sambil bertanya, hahaha, jangan khawatir, kau akan mendapat hadiah besar setelah pertempuran. Aku harap kau dapat mempertahankan bangunan awan ini dengan baik. Mo Tan Sang sudah terluka parah, dia nyaris lolos, bangunan awannya hancur. Kau memiliki jiwa Sue Songzi, kita perlu mencarinya dan mencari tahu detail orang-orang ini. Roh tanah itu menjawab, tatapan Fang Yuan menjadi sedikit lebih tegas. Ini bukan pertama kalinya dia menangkap jiwa Dewa Gu, saat itu di tanah yang diberkati Tai Bai Yun Seng tidak menyadarinya, tetapi di sini di tanah yang diberkati Langya, semuanya terekspos ke roh tanah Langya. Adapun Mo Tan Sang yang kehilangan gedungnya, itu sangat normal. Ini tidak berbeda dari harapan Fang Yuan. Sue Songzi meninggal. Qin Bai Sheng berdiri di atas reruntuhan gedung awan. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar dan dia berbicara. Apa? Dia memiliki gu abadi yang kamu pinjamkan padanya, serta satu set lengkap gerakan pembunuh abadi. Bagaimana dia bisa tiba-tiba meninggal? Hei Cheng, yang berada di sampingnya, merasakan kejutan besar. Setelah Sue Songzi meninggal, tekanan Hei Cheng meningkat. Di antara orang-orang di Sekte Bayangan, meskipun Hei Cheng berada di peringkat 7, kekuatan tempurnya cukup lemah. Dia adalah sekutu alami Sue Songzi. Kekhawatiran Hei Cheng yang terus-menerus bukanlah tanah yang diberkati, tetapi sekutu misterius di sekitarnya. Dia jatuh ke dalam perangkap mereka. Qin Bai Sheng memikirkannya beberapa saat, matanya bersinar cemerlang dalam pertarungan frontal. Kecuali jika seorang Dewa Gu tingkat 8 menyerang, Sue Songzi akan bertahan untuk beberapa waktu. Di tanah terberkati Langya, pasti tidak ada Dewa Gu tingkat 8. Jadi, kemungkinan yang paling mungkin adalah Sue Songzi menemukan bangunan awan atau sesuatu yang penting, untuk mendapatkan hadiah yang dijanjikan kepadanya. Dia tidak memberitahu orang lain, dan karena dia mendapatkan Dewa Gu baru, dia ingin menguji mereka. Mentalitas ini digunakan oleh musuh dan mereka menanam jebakan. Pada kesempatan yang tepat, mereka membunuh Sue Songzi. Hei Cheng menarik napas dingin, kalau begitu lawannya tidak sederhana. Mereka sebenarnya merencanakan kematian Sue Songzi.
Meskipun dia mengatakan itu, Hei Cheng bahkan lebih waspada terhadap Qin Bai Sheng. Qin Bai Sheng ini memiliki otak dan otot yang kuat, tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, ia dapat membuat kesimpulan seperti itu dalam waktu yang singkat hanya dengan informasi sebanyak ini. Dalam hal merencanakan dan bersekongkol, mereka berada di atas kekuatan bertarungnya. Mungkin itu karena aku terlalu enggan menyia-nyiakan metode komunikasi kita yang terbatas. Sebuah pelajaran yang harus dipelajari. Qin Bai Sheng mendesah ngeri, tetapi ia segera tersenyum, tetapi kita telah membongkar 8 bangunan awan. Aku telah memahami inti formasi bangunan awan ini, dan membuat gerakan pembunuh fana yang dapat memungkinkan kita menemukan bangunan awan yang tersisa. Tetapi di sini, untuk menggunakan gerakan pembunuh fana ini, kita perlu menggunakan gerakan pembunuh abadi untuk melindunginya. Dia membuat gerakan pembunuh fana seperti ini. Tingkat pencapaian apa yang dimilikinya? Jantung Hei Cheng berdebar kencang. Qin Bai Sheng mulai mentransmisikan kepada yang lain, ia memanggil Gu abadi berjubah hitam misterius ke sisinya, untuk melindunginya saat ia menggunakan gerakan pembunuh fana dan abadi. Ini menunjukkan bahwa Qin Bai Sheng sama sekali tidak mempercayai Hei Cheng. Dia bahkan memerintahkan Hui Fengzi dan He Langzi untuk bergegas ke tempat Sue Songzi meninggal. Qin Bai Sheng meminjamkan Gu abadi kepada Sue Songzi, tetapi dia juga mengambil kesempatan untuk menggunakan teknik tingkat keabadiannya pada Sue Songzi, yang memungkinkannya untuk melacaknya. Masalah ini tidak disembunyikan dari Sue Songzi. Ketika Qin Bai Sheng meminjamkan Gu abadi kepadanya, dia berkata, jika aku tidak menggunakan metode pelacakan padamu, jika kau melarikan diri setelah meminjam Gu abadi milikku, apa yang akan kulakukan? Berdasarkan janji untuk memberinya Gu abadi setelah pertempuran, Sue Songzi mengalah. Jadi, saat itu, Sue Songzi tersenyum dan menyanjung, dengan rela membiarkan Qin Bai Sheng menggunakan metode pelacakan padanya. Dengan arahan yang tepat, He Langzi dan Hui Fengzi dengan cepat sampai ke tempat kematian Sue Songzi. Melihat gumpalan daging di tanah, He Langzi mendengus jijik, dasar orang bodoh yang tidak berguna. Hui Fengzi terbang turun dan mengintai tempat itu, setelah tidak melihat perangkap, dia dengan hati-hati mengamati mayat Sue Songzi yang hancur. Tak lama kemudian, tatapannya menjadi tegas, ia menemukan sesuatu, ini merepotkan, pihak lain memiliki jurus pembunuh jalur kekuatan, Sue Songzi tewas karena jurus ini adalah jurus hebat yang memiliki kekuatan besar. Analisis Hui Fengzi benar, jurus pembunuh abadi Fang Yuan, Myriad Self, tidak lagi seperti sebelumnya. Meskipun ia tidak dapat menggunakan Gu abadi pembersih jiwa, ia memiliki Gu abadi kekuatan diri, Gu abadi gunung penarik, dan Gu abadi air penarik, ketiga Gu inti jalur kekuatan ini. Tidak biasa bagi 3 Gu abadi jalur kekuatan untuk menyatu sempurna menjadi satu jurus pembunuh abadi. He Langzi memiliki beberapa keraguan mengenai kata-kata Hui Fengzi, pada kenyataannya, dia memiliki kewaspadaan yang mendalam terhadap semua dewa Gu manusia. Dia juga turun, berdiri di samping mayat Sue Songzi, kepalanya berubah menjadi kepala serigala, saat pupil matanya yang seperti serigala bersinar menakutkan, mereka bersinar dengan cahaya hijau saat dia melihat sekeliling. Pada saat yang sama, dia mengendus, mencoba menemukan beberapa informasi penting. Segera, ekspresi He Langzi berubah jelek, dia berkata dengan sungguh-sungguh, jalur kekuatan peringkat 7, ini benar-benar langka, apakah ini dewa dominasi? Tetapi dia melanjutkan, tidak peduli apa, mari kita hancurkan bangunan awan ini terlebih dahulu. He Langzi seperti binatang buas, dia bertindak sangat langsung. Hui Fengzi mengangguk, dia melihat sekeliling dengan waspada, dia takut pada ahli jalur kekuatan peringkat 7, dia mungkin mengintai di sekitar. Halo saudara-saudara, kalian datang dengan sangat cepat. Namaku Xing Xiangzi, aku menjaga bangunan awan ini. Bolehkah aku tahu siapa kalian berdua? Fang Yuan terbang keluar dari bangunan awan. Hati-hati, ini adalah Dewa Gu peringkat 6 jalur bintang. Hui Fengzi mentransmisikan ke He Langzi. He Langzi mengangguk tanpa suara. Dia mengerti kata-kata Hui Fengzi, pihak lain mungkin memiliki 2 Dewa Gu dan 1 bersembunyi di suatu tempat. Sue Songzi mungkin telah ditipu sampai mati oleh mereka.